Yang minta tolong buat ke panitia sama ke yang lainnya, ke teman-temannya, boleh di eh, follow up lagi, boleh diingetin lagi, boleh diajak lagi teman-temannya, karena acaranya bentar lagi mau mulai. Oh iya, sama yang udah datang boleh banget buat absen terlebih dahulu ya. Insya Allah kita mulai acaranya di jam 7:30 di 7:30, 1 menit lagi ya. Ini boleh banget diajakin teman-temannya karena ini insya Allah bakalan eh, banyak banget jurusan yang bakal disosialisasikan buat hari ini. Insya Allah masih lama kok sampai jam 11. Udah jam 7:30, langsung aja ya dimulai sama sambil diajakin teman-temannya yang belum join boleh banget, terus sama yang belum rename namanya silahkan di rename dulu dengan ketentuan kalau buat pesertanya Camaba terus namanya sama kelas ya tuh. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung aja ke acara selanjutnya, buat sosialisasi jurusan matematika. Nah, di matematika ini insya Allah akan ada dua pemateri, yaitu ada Kak Arya sama Kak Alivia. Pada Kak Arya dan Kak Alivia, eh, saya persilahkan untuk mensosialisasikan jurusannya. Halo, tes tes, kedengeran nggak? Halo, siap? Masuk, masuk Kak Arya. Oke, minta tolong di share screen PPT-nya. Oke, di pertemuan kali ini teman-teman langsung dipertemukan dengan jurusan matematika ya. Semoga aja betah bahas matematika ke depannya. Insya Allah matematika nggak menyeramkan yang orang-orang pikirin kok. Matematika itu seru dan menyenangkan. Oke, langsung aja kita bahas matematika. Next slide. Oke, jadi yang akan kita bahas di jurusan matematika ini yaitu apa itu jurusan matematika, apa perbedaan matematika murni dengan pendidikan matematika, dan prospek kerjanya nanti jadi apa seorang matematikawan. Oke, next. Oke, apa itu matematika? Matematika merupakan salah satu jenis ilmu pasti yang berhubungan dengan teori, penalaran, logika, dan analisis dengan bentuk sederhana maupun turunannya yang lebih kompleks. Matematika dibagi menjadi dua, yaitu ada matematika murni dan pendidikan matematika. Boleh next? Oke, pembahasan pertama dari jurusan matematika murni dulu ya teman-teman.
Untuk jurusan matematika murni ini lebih fokus mempelajari berbagai teori matematika secara mendalam, seperti geometri. Geometri itu membahas bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Aljabar yang seperti teman-teman tahu, aljabar mencapai diskrit ini istilahnya matematikanya anak informatika ya. Selain itu ada matematika dalam bentuk terapan nih. Jadi di matematika murni ini kita nggak melulu tentang angka, kita belajar yang lain-lain seperti asuransi, ekonomi bisnis, keuangan, serta algoritma pemrograman. Untuk teman-teman yang belum tahu algoritma pemrograman itu istilah apa ya, coding lah. Algoritma pemrograman itu tentang pengkodingan. Oke, untuk selanjutnya, boleh di next. Oke, cek. Sebelumnya suaraku masuk. Masuk. Oke. Nah, yang kedua ini adalah pendidikan matematika. Sebenarnya pendidikan matematika ini tidak berbeda jauh dengan matematika murni. Jadi selain kita mempelajari bidang mata kuliah seperti dari pendidikan dari matematika murni itu sendiri, di pendidikan matematika ini juga mempelajari tentang pemodelan matematika, seperti apa sih matematika ketika di sekolah gitu. Ternyata berbeda dengan matematika ketika ada di tingkat kuliah. Lalu gimana caranya biar matematika itu terlihat lebih sedikit menarik? Karena ketika di bangku sekolah, matematika itu terlihat mungkin menyeramkan gitu, dan pelajaran yang paling dihindari atau paling tidak disukai gitu. Jadi di pendidikan matematika ini belajar bagaimana sih matematika itu terlihat lebih menarik di mata anak-anak, untuk anak-anak siswa SMP SMA gitu. Di pendidikan matematika ini juga berfokus ke tingkat SMP dan SMA. Kenapa nggak ke SD? Karena di SD itu ada ranah dari pendidikan guru sekolah dasar. Itu mungkin bisa di next. Oke, lalu apa sih perbedaannya antara pendidikan matematika dengan matematika murni itu sendiri? Pertama itu dari konsentrasi dan bobotnya itu berbeda. Kenapa konsentrasi dan bobotnya itu berbeda? Tadi di matematika murni itu kan ada tentang matematika asuransi, matematika bisnis. Di pendidikan ini sendiri ada untuk kewirausahaannya, tapi untuk bisnis, matematika bisnis, matematika asuransi itu tidak terlalu dalam. Di pendidikan matematika ini juga lebih ke, mungkin kalau dibandingkan dengan persenan itu 70% itu belajar matematika, 30% itu belajar dari ilmu pedagogi. Nah, ilmu pedagogi itu apa? Ilmu pedagogi ini kayak bimbingan konseling, terus ada psikologi dari manusia, dari peserta didik itu sendiri, itu dibahas di mata kuliah pedagogi. Lalu bagaimana kurikulumnya? Gimana kalau misalkan ternyata kurikulum yang dipakai di tahun 90-an dengan kurikulum yang dipakai saat ini itu beda. Jadi kita itu jadi di pendidikan matematika ini belajar bagaimana untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri sehingga pelajaran-pelajaran itu lebih mudah diterima. Dan mungkin di konsentrasinya juga, misalkan di mata kuliah di geometri, di matematika murni lebih mendalam dibandingkan di pendidikan matematika. Tapi untuk kalau misalkan dari matematika murni ingin melanjutkan ke pendidikan matematika itu mereka bisa. Jadi dua-duanya ini sama-sama bisa melanjutkan ke bidang masing-masing. Jadi dari pendidikan matematika juga bisa
lanjut ke matematika murni, dari matematika murni juga bisa lanjut. Oke, bisa dilanjut mungkin dari slide-nya. Lalu apa sih prospek kerja dari matematika ini sendiri? Jadi di sini untuk prospek kerjanya itu dibagi menjadi 3. Ada dari akademisi, dari peneliti, dan terapan. Akademisi itu apa? Mungkin dari teman-teman mungkin udah sering mendengar kata akademisi, atau bisa dibilang seperti pengajar, guru, dosen, atau mungkin pengajar di tempat-tempat bimbel. Dan nah, untuk dari akademisi ini, untuk dosen, guru, dan apa namanya pengajar-pengajar di bidang-bidang akademik lainnya ini bisa dari 2 sisi sebenarnya. Dari pendidikan matematika bisa, dari matematika murni bisa. Tapi ketika dari matematika murni untuk melanjutkan menjadi guru ataupun dosen ini harus melalui namanya ada sekolah profesi. Jadi tingkat guru atau dosen di pendidikan ini, tingkat guru sih mungkin lebih ke guru, mereka ada pendidikan profesi itu sendiri. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi guru secara tiba-tiba gitu. Lalu ada konsultan. Di konsultan ini khususnya di konsultan bidang pendidikan. Seperti misalkan ada orang yang konsultasi kira-kira pendidikan seperti tahun ini seperti apa gitu, itu bisa dikonsultasikan. Dia bisa mengajar di sekolah-sekolah juga, tapi bukan sebagai pendidik, tapi sebagai konsultan dari pendidikan. Lalu ada pengembang dan penyusun bahan ajar. Nah, pengembang dan penyusun bahan ajar ini bisa bisa mungkin memperbarui buku-buku yang mungkin dari yang teman-teman lihat mungkin sekarang seperti biasa aja gitu, monoton, itu bisa dikembangkan di jurusan ini gitu. Karena di kedua jurusan ini belajar apa namanya dari mata kuliah itu sendiri tidak bergantung tentang matematika aja. Kemudian dari peneliti, di peneliti ini teman-teman bisa menjadi tenaga ahli di riset ataupun bekerja di tingkat penelitian. Lalu menjadi ahli statistik. Statistik juga karena semua dan data analis, karena untuk menjadi ahli statistik dan data analis ini teman-teman bisa mungkin lebih mendalami di bidang-bidang statistik, mata kuliah di bidang statistika. Oke. Untuk selanjutnya dari terapan sendiri ya, itu ada keuangan bisnis dan asuransi, industri perbankan dan pertambangan. Oh iya, di sini matematika juga bisa ngisi-ngisi di industri-industri yang sebenarnya mungkin dulu industri kayak gini nggak ngebutuhin matematika, cuman karena zaman berkembang dan sekarang membutuhkan matematika. Karena anak matematika itu kan digembleng ya seputar logika dan lain-lainnya. Makanya dibutuhin untuk sebagai problem solving di perusahaan-perusahaan. Untuk selanjutnya ada aktuaris. Nanti kalau anak matematika yang mau ngambil aktuaris itu berarti kan mereka itu harus ngambil istilahnya apa ya, sertifikat lagi. Jadi nanti ada prosesnya lagi untuk jadi aktuaris. Akuntan, multimedia pembelajaran, desainer, wirausaha. Oh iya, satu lagi tambahan untuk terapan, anak matematika juga bisa jadi programmer juga karena mempelajari dasar-dasar programming. Seperti itu. Oke, next di slide selanjutnya. Oke, ini jadi ada quotes. Matematika sebagai sumber dari suatu ilmu dan tidak bergantung kepada ilmu lainnya hingga ia disebut sebagai Queen of the Science oleh Frederick Gauss. Yang kedua ada semakin hukum matematika menunjukkan realitas menjadi semakin tidak pasti, semakin pasti semakin tidak menunjukkan realitas oleh Albert Einstein. Mungkin cukup sekian dari kami dari bidang jurusan matematika. Kalau ada pertanyaan boleh langsung aja nih ditanyain.
Gimana Kak? Waktu masih cukup nggak Kak? Masih cukup, Kak. Masih bisa 7 menit lagi. Nah, yang buat ada pertanyaan, boleh banget ditanyain di kolom komentar atau bisa langsung raise hand. Bisa langsung bertanya. Kalau kuliah MTK stres atau enggak ya tergantung yang ngejalanin ya. Kalau ngejalaninnya lillahi ta'ala mah insya Allah nggak stres gitu. Masya Allah. Keren-keren. Kukira dulu jurusan matematika tuh prospek kerjanya tuh cuma jadi guru matematika, Kak. Ternyata luas banget ya, Kak, prospek Iya dong kerjanya. luas. Luas banget malahan. Hampir di semua aspek kita bisa ngisi. Iya, iya, betul. Kalau buat tugasnya sendiri yang pernah Kak Arya kerjain tuh yang paling menurut Kak Arya yang paling susah tuh apa sih, Kak? Sama Kak Alivia, boleh di-spill mungkin? Oke, aku dulu ya. Untuk tugas nih, waktu itu ada tugas buat ngitung volume meteor. Nah, itu ada di kalkulus 2 di semester 2. Nah, itu wow banget sih. Meteor ya. Iya, jadi Meteor ngitung jatuh luas itu, Kak. meteor, volume. Us. Luar biasa. Seru sih, cuman ya gitu. Stres juga ujung-ujungnya. Us, us, us. Kalau Kak Alivia mungkin boleh di-spill apa Kayak tugasnya? mungkin dari aku tugas terlalu nggak sampai menghitung meteor juga ya. Cuman mungkin Aduh. yang susah tuh lebih ke analisis sih, ke analisis kesalahan kayak gitu tuh lebih memakan waktu untuk ngerjainnya gitu. Karena perhitungannya kan nggak cuma dilihat dari jawaban-jawabannya aja kan, tapi harus memainkan statistika juga di situ. Hmm. Lalu for information aja di pendidikan matematika tidak ada namanya mat. Jadi tiap minggu bebas tugas. Mungkin beberapa tugas aja dari matkul-matkul yang memang tugas mingguan. Aduh, mantap banget ya, Kak. Oh, itu ada pertanyaan, Kak, dari di kolom komentar. Coba aku bacain ya, Kak. Kak, izin bertanya, kalau mau jadi aktuaris, bisa dari jurusan matematika langsung atau harus ngambil kuliah di jurusan aktuari lagi, Kak? Mungkin bisa dijawab, Kak Arya atau Kak Alivia. Oke, dari Ani izin jawab ya untuk jadi aktuaris. Kalau emang niatnya mau jadi aktuaris, langsung aja ngambil di jurusan aktuarianya gitu. Sebenarnya bisa dari matematika, cuman tadi yang udah dijelasin ngambil kayak sejenis sertifikat lagi gitu loh, belajar lagi buat jadi aktuarisnya. Hmm, mungkin ada yang bertanya lagi, bisa banget di ketik atau langsung bertanya. Terus sama boleh diajakin lagi nih teman-temannya, terpantau di Zoom masih 33 orang. Yuk, kemarin aneh sempat dengar katanya sampai seratusan partisipan. Beh, semoga bisa nambah lagi nih. Waduh, sastra nih. Aduh, Kak Hilmi belum belum waktunya nih. Oh, mungkin udah cukup kali ya, Kak. Karena mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ditampung di kolom chat, nanti mungkin di akhir bisa dijawab. Nah, sekarang lanjut aja nih ke acara selanjutnya, yaitu ada